Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Masyarah, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember dengan nomor induk 20410500080. Pada kesempatan kali ini saya akan menanggapi video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMEI tentang inflasi dalam perspektif ekonomi konvensional dan Islam. Sebelumnya kita perlu mengetahui apa itu inflasi. Menurut Nopirin 1997 dan Budiono 2001, inflasi adalah kecenderungan naiknya harga secara terus-menerus dalam waktu dan tempat tertentu. Misalnya, harga telur biasanya per kilo itu 18.000, bisa jadi naik menjadi 19.000. Begitu juga dengan harga beras. Misalnya, harga beras biasanya 9.000, kemudian terjadi kenaikan harga yaitu mencapai 10.000. Nah, itu kenaikan harga tersebut akan terjadi terus-menerus seiring berjalannya waktu, misalnya sampai 1 bulan, 2 bulan, atau seterusnya. Nah, kenaikan harga ini tidak terjadi hanya pada satu barang saja. Misalnya harga beras dari 9.000 menjadi 10.000. Nah, harga beras ini saja yang naik, harga telur tidak naik, harga minyak tidak naik. Nah, harga barang-barang lainnya tidak naik. Nah, itu bukan merupakan inflasi. Yang disebut inflasi di sini merupakan kecenderungan naiknya harga. Nah, jadi kecenderungan naiknya harga ini terjadi secara bersamaan. Misalnya, harga telur naik, harga beras naik, harga minyak naik, harga gula naik. Nah, ini merupakan suatu inflasi. Kemudian, macam-macam inflasi. Macam-macam inflasi dapat digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu berdasarkan sifatnya, berdasarkan penyebabnya, dan berdasarkan asalnya. Kemudian yang pertama, berdasarkan sifatnya atau laju inflasi. Nah, berdasarkan sifatnya ini bisa dapat dibagi menjadi 3, yaitu inflasi merayap, inflasi menengah, dan inflasi tinggi. Inflasi merayap ini merupakan inflasi yang rendah atau creeping inflation, yaitu di bawah 10% setahun terjadi inflasi. Kemudian yang inflasi menengah atau galloping inflation ini terjadi antara 10-30% setahun. Kemudian yaitu inflasi tinggi atau hyperinflation. Inflasi ini sangat mengerikan, yaitu karena terjadi inflasi sekitar 30% sampai 100% setahun atau bahkan bisa lebih dari 100%. Nah, kemudian macam-macam inflasi yang kedua yaitu berdasarkan penyebab dari inflasi. Yang pertama yaitu inflasi permintaan atau demand inflation. Nah, inflasi ini terjadi jika permintaan dari masyarakat itu naik, tapi penyediaan barang di suatu negara itu tidak banyak. Jadinya akan mengalami kenaikan harga atau mengalami inflasi. Kemudian yang kedua yaitu inflasi penawaran atau cost inflation. Nah, ini dapat dibagi menjadi 2 lagi, yaitu yang pertama bisa jadi sebabnya yaitu biaya produksi yang naik, dan yang kedua terdapat persediaan barang yang sedikit. Nah, ini karena kenaikan biaya produksi tersebut naik, kemudian persediaannya sedikit, maka bisa terjadi kenaikan harga atau inflasi. Kemudian yang terakhir, macam-macam inflasi yaitu berdasarkan asal dari inflasi tersebut. Yang pertama dari negara itu sendiri atau domestic inflation. Kemudian yang kedua yaitu berasal dari luar negeri atau import inflation. Nah, ini yang dari luar negeri, biasanya jika di luar negeri itu harganya naik, misalnya kita beli handphone harganya pertama yaitu 2 juta, sekitar 2 juta. Nah, terus di luar negeri itu mengalami kenaikan harga, maka di Indonesia pun akan mengalami kenaikan harga atau inflation atau import inflation. Kemudian sebab-sebab inflasi. Nah,
Sebab-sebab inflasi dapat digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama inflasi permintaan, yang kedua inflasi penawaran, dan yang ketiga atau inflasi campuran. Yang pertama, inflasi permintaan atau demand pull inflation, yaitu permintaan tinggi maka harga barang akan naik karena ketidaksesuaian dengan permintaan masyarakat. Ini dapat penjelasannya seperti tadi, yang demand inflation atau inflasi permintaan. Jika permintaan masyarakat itu naik tetapi tidak sesuai dengan persediaan barang, maka akan terjadi inflasi. Kemudian yang kedua yaitu inflasi penawaran atau cost plus inflation. Nah, ini bisa terjadi secara agregat penawaran sedikit sedangkan permintaan tinggi. Jadi penawaran sedikit, permintaan tinggi, maka ini akan terjadi ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran, permintaan terlalu tinggi dan penawaran terlalu sedikit. Atau disebabkan oleh bisa jadi oleh biaya produksi yang tinggi, sehingga harga barang akan mahal atau terjadi inflasi. Kemudian yang ketiga yaitu inflasi campuran atau mixed inflation. Dalam inflasi campuran ini, dua-duanya inflasi permintaan dan inflasi penawaran itu terjadi. Permintaan tinggi, kemudian persediaan barang sedikit, kemudian biaya produksi tinggi. Nah, ini bisa terjadi inflasi campuran atau mixed inflation. Kemudian, pembagian inflasi dalam ekonomi Islam dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu inflasi secara alami atau inflasi dari manusianya itu sendiri. Nah, yang pertama, inflasi secara alami atau natural inflation. Misalnya, waktu Lebaran akan mengalami kenaikan harga-harga barang yang semakin langka. Nah, ini pasti akan mengalami kenaikan dan tidak bisa dikendalikan karena waktu tersebut memang barangnya langka dan tidak dapat dikendalikan oleh manusia. Kemudian pembagian inflasi dalam ekonomi Islam yang kedua yaitu merupakan human error inflation. Nah, ini dapat terjadi karena manusianya itu sendiri. Misalnya, terjadi korupsi pada petinggi-petinggi. Nah, terjadi korupsi ini menyebabkan biaya produksi naik sehingga harga barang yang dijual akan naik. Kemudian yang kedua yaitu pajak yang berlebihan. Bisa jadi pemerintah akan menetapkan pajak pada suatu perusahaan itu secara berlebihan atau terlalu tinggi. Nah, ini pajak yang terlalu tinggi akan menyebabkan biaya produksi itu naik, maka harga barang yang dijual juga naik. Ini merupakan suatu sebab dari inflasi. Kemudian, dampak inflasi dalam perspektif ekonomi Islam. Dampaknya yaitu dapat terganggu dari beberapa sisi. Misalnya, terganggu pada fungsi uang itu sendiri. Nah, jika mengalami inflasi, maka fungsi uang itu sendiri akan turun. Misalnya, jika beras kita 20.000 biasanya dapat 2 kilo, jika mengalami inflasi akan dapat hanya 1,5 kilo saja atau bahkan 1 kilo aja. Nah, itu merupakan pada fungsi uang itu sendiri. Kemudian, dampak inflasi selanjutnya yaitu pada fungsi tabungan. Nah, jika terjadi inflasi, maka banyak orang yang tidak akan menabung pada bank, sehingga ini akan berpengaruh pada keuangan nasional. Kemudian, yang ketiga yaitu pada fungsi pembayaran di muka. Nah, ini juga berpengaruh, misalnya kita akan membeli rumah atau membangun suatu rumah, kita bisa misal DP atau pembayaran di muka itu hanya 50 juta. Nah, kemudian terjadi kenaikan barang-barang produksi seperti bata, semen, baja, itu semuanya mengalami kenaikan harga. Jadi pembayaran di muka itu tidak apa-apanya dan harus ditambah. Nah, ini sangat berpengaruh pada pembayaran
kita akan membangun suatu rumah. Kemudian terganggu pada fungsi unit perhitungan. Ya pasti terganggu karena perhitungan di suatu negara jika mengalami inflasi pasti akan mengalami ketergangguan atau gimana ya? Atau tidak sesuai gitu. Kemudian dampak selanjutnya yaitu dapat melemahkan masyarakat untuk menabung. Nah, ini sudah dibahas. Kemudian meningkatkan kecenderungan berbelanja. Nah, pada suatu negara jika terjadi suatu inflasi itu akan meningkatkan masyarakat menjadi bisa konsumtif atau menghambur-hamburkan uang. Itu akan menyebabkan transaksi di luar kendali, tidak bisa dikendalikan. Nah, kemudian dampak selanjutnya yaitu masyarakat bisa investasi pada hal-hal yang tidak produktif. Nah, ini bisa terjadi jika terjadi inflasi di suatu negara. Kemudian, solusi inflasi dalam ekonomi Islam dapat dibagi menjadi dua. Solusinya, terjadi dampak-dampak tersebut, nah kita perlu solusi dong. Nah, kebijakan yang pertama yaitu kebijakan fiskal. Pemerintah akan mendaur ulang antara pajak dan subsidi. Misalnya, bagaimana cara pemerintah akan memberikan pajak pada perusahaan tidak terlalu tinggi agar biaya produksi tidak tinggi sehingga tidak terjadi inflasi. Nah, ini bagaimana cara pemerintah untuk menerapkan kebijakan fiskal pada suatu negara tersebut. Atau bisa jadi mensubsidikan barang, misalnya mensubsidikan barang atau bangunan untuk perusahaan tersebut sehingga bisa mengurangi biaya produksi sehingga tidak terjadi inflasi. Kemudian, kebijakan yang kedua yang dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu kebijakan moneter. Di sini dapat dilihat dari suku bunga tersebut. Misalnya, suku bunga dinaikkan agar masyarakat banyak yang menabung di bank sehingga terjadi keseimbangan dalam keuangan pemerintahan. Kemudian yang kedua yaitu bisa jadi suku bunga perlu diturunkan agar masyarakat bisa investasi pada perusahaan. Nah, mungkin cukup sekian video tanggapan dari saya tentang inflasi dalam perspektif ekonomi konvensional dan Islam. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.